Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Adit hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa, sehat. Pak Nanang baik juga kan kabarnya? Alhamdulillah saya hari ini sehat juga Pak Adit. Oh iya Alhamdulillah. Pak Adit. Oh iya Pak Adit. Pengen ngobrol-ngobrol sebentar nih, bisa nggak? Minta waktunya sebentar saya nih. Ya, bisa, bisa, Pak. Ya, Bagaimana? karena gini Pak Adit, akhir-akhir ini tuh saya mengalami proses pembelajaran saya itu kok kurang mengenakkan gitu loh di dalam kelas. Makanya saya pingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Adit ini. Seperti apa, Pak, yang membuat Bapak mungkin kepikiran atau kayaknya ada beban gitu? Coba diceritakan, Pak. Oh, jadi gini Pak Adit, yang menjadi beban pikiran saya itu Pak, ketika saya mengajar di kelas itu Pak ya, kok anak-anak itu kurang bisa menerima pembelajaran yang saya ajarkan. Dan tidak hanya itu aja Pak Adit, bahwa ketika saya memberikan tugas ke anak-anak ini, masih ada anak yang tidak mengumpulkan tugas. Makanya saya kepikiran ini, terus mencari Pak Adit siapa tahu bisa membantu saya ini. Menurut Pak Nanang ini, siswa bisa berbuat seperti itu, berperilaku seperti itu. Menurut penemuan Pak Nanang kira-kira apa sih penyebabnya, Pak? Nah, ya itu Pak Adit, sebenarnya apa ya, saya juga bingung. Coba saya ingat ya, kalau saya pikir-pikir Pak Adit, kok siswa bisa seperti itu tuh, apa mungkin ya Pak Adit ya, itu karena, eee, cara pembelajaran saya ya Pak Adit ya. Yang memang, sudah tidak sesuai dengan anak-anak, era setelah virus corona ini ya, Pak Dit. Padahal pembelajaran saya sebelumnya tuh bisa diterima loh dengan anak-anak. Tapi sekarang kok anak-anak tuh kurang bisa menerima pembelajaran yang sekarang ya, Pak. Wah, Ap iya. Saya juga sependapat dengan Bapak. Apa ada faktor lain juga mungkin sepengetahuan Bapak untuk, mereka kurang memperhatikan Bapak gitu, selain daripada itu? apa mungkin ya, Pak, karena cara mengajar saya itu sudah era zaman dulu ya, Pak, sehingga anak-anak ketika saya ajar itu merasa bosan mungkin, Pak. Dan mungkin apa yang saya sampaikan itu, susah diserap oleh anak-anak, Pak. Dan mungkin juga ya, Pak, ketika saya mengajar itu, materi yang saya sampaikan itu, sulit ya diterima sama anak ya. Sehingga anak-anak juga itu tuh kadang-kadang ketika saya beri pertanyaan banyak yang kurang bisa menjawab loh, Pak. Oh, seperti itu. Dari skala 1 sampai 10 gitu kira-kira Bapak, sudah di angka berapa dalam proses pembelajaran, dari beberapa anak yang menurut Bapak kurang memperhatikan Bapak tadi? Kalau dari skala pembelajaran, kalau 1 sampai dengan 10 itu, kalau menurut saya skala saya itu, saya analisa itu kurang lebih sekitar 60% lah, Pak. 6 lah, Pak, Wah, pokoknya yang itu. iya. Oh, begitu, Pak, ya. Oke. Terus menurut Bapak ini, eee, untuk mempertahankan, Pak, yang sudah, memperhatikan Bapak, tadi kan hanya beberapa yang kurang memperhatikan dalam pembelajaran Bapak nih. Nah, kalau Ya, yang sudah memperhatikan, bagaimana Bapak untuk, tetap anak itu konsisten dalam pembelajaran Bapak? Akan Bapak seperti apakan atau, pembelajaran mau diapakan gitu? kalau rencana saya, Pak, biar semuanya tidak ada titik ya, yang konsisten bisa semuanya itu mungkin cara pembelajaran saya itu akan saya rubah loh, Pak. Mungkin Oh, yang tadinya dianggap membosankan, nanti akan saya rubah menjadi pembelajaran yang mengasihkan lah, Pak. Yang kira-kira, anak-anak itu akan lebih tertarik dengan metode yang akan saya ajarkan itu, Pak. Supaya anak-anak itu lebih bersemangat itu, Pak. Mungkin saya akan merubah, cara pembelajaran saya akan seperti itu, Pak.
bagus sekali Pak. Artinya ada tindakan Bapak dari dua hal ya, bagi Ya, anak yang sudah belajarnya baik dan juga anak yang memang perlu perhatian atau metode baru dalam pembelajaran Pak. Memang iya iya, Pak, benar sekali penemuan kita dalam lapangan itu kita temui anak yang sudah sesuai dengan metode pembelajaran, di mana anak itu rajin, ada juga yang mungkin kita belum sesuai dari metodenya anak itu sehingga tidak memperhatikan ya seperti itu. Nah, rencana Bapak untuk tindak lanjut dari metode tadi pembaruan itu. Metodenya seperti apa Pak untuk pembelajaran yang realnya? Tadi kan Bapak menjawab untuk metode gitu. Sekarang kalau menurut Bapak sendiri metodenya seperti apa? Kan sudah ada yang berhasil, nah tinggal yang belum berhasil. ya. Seperti apa Pak? Kalau rencana saya, Pak, saya berkomitmen saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak, yang pertama, Pak, ya. Kemudian selanjutnya saya akan merubah metode belajar saya yang tadinya ceramah akan saya rubah menjadi pembelajaran yang lebih mengasihkan lah, Pak, yang tidak terlalu banyak ceramah, Pak. Sehingga nantinya ketika saya itu mengajar di kelas, anak-anak itu akan lebih semangat untuk memperhatikan apa yang akan saya sampaikan, Pak. Nah, di situ juga nanti saya akan mencari berbagai sumber, Pak, sumber pembelajaran, Pak, Ya, yang mungkin tadinya saya itu hanya menggunakan sumber belajar dari sekolah ya, buku paket itu, Pak. Nanti saya akan mencoba mencari sumber pembelajaran melalui internet, ya, kemudian YouTube, dan lain-lain, Pak, lah pokoknya yang terkait dengan itu, Pak. Supaya nanti materi yang saya ambil itu mudah diterima oleh anak-anak ketika saya mengajar. Dan nanti ya. akan saya sesuaikan pengajaran saya ini sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Itu, Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, yang tadi saya omongkan bahwa anak-anak tadi kan sedikit tuh, Pak, ketika Ya. mengumpulkan tugas. Mungkin saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas itu yang lebih mudah, Pak. Kemudian anak-anak juga nanti ketika mengumpulkan tugas akan saya berikan sesuai dengan kemampuannya, Pak, atau hobinya. Ketika anak-anak tersebut suka membuat poster mungkin, Pak, ya, itu anak-anak saya suruh buat poster, kemudian yang suka menggambar, saya suruh menggambar, kemudian yang suka membuat video, itu akan saya suruh membuat video. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau minat anak tersebut. Sehingga apa yang saya tugaskan nanti itu bisa dikerjakan oleh anak-anak sesuai dengan bakat dan kemampuannya gitu. Jadi saya juga apa namanya tidak terbebani kalau Ya. anak-anak sudah mengerjakan sesuai dengan bakatnya gitu, Pak. Ya, baik sekali Pak ya. Jadi dari permasalahan Bapak ini sangat bisa sekali kita cerna bahwa pasti setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya Pak ya, benar sekali. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Oke Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak tentang perubahan metode yang Bapak sampaikan tadi. Dan juga ada beberapa analisis atau observasi terkait dengan keberhasilan siswa. Selanjutnya akan ditingkatkan tuh motivasi belajar anak. Oke Pak, bagus sekali Pak. Terus mengenai komitmen Pak, apa tindak lanjut atas komitmen dari Bapak menyelesaikan masalah ini? Jadi komitmen apa yang akan Bapak rencanakan dalam perbaikan untuk metode ataupun tingkat pemahaman siswa? Komitmen, Pak. Komitmen ya, Pak, ya, yang akan saya rencanakan dalam apa tadi, Pak? Lupa, Pak. Dalam pembelajaran yang Bapak perbaiki dari segi metode juga pengembangan anak. Yang akan saya perbaiki dari metode dan perkembangan anak itu yaitu yang pertama, Pak, tadi metode kan saya biasanya menggunakan ceramah, Pak. Nah, Ya, mungkin sekarang saya akan
menggunakan metode yang lebih aktif Pak, atau menggunakan metode yang mengasihkan Pak, sehingga anak-anak nanti ketika saya ajar dia lebih tertarik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak itu saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira membuat mereka itu tertarik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu nanti bisa menjadi aktif seperti yang saya harapkan. Nah itu. Kemudian anak-anak juga kalau saya berikan materi yang saya buatkan lebih menarik, biasanya anak-anak juga lebih semangat ketika mengikuti pembelajaran, Pak. Ya, bagus sekali ya. Jadi ternyata komitmen Bapak ini tetap untuk memperbaiki ya dan bertanggung jawab atas kesalahan sehingga bisa berkembang anak yang memang belum memperhatikan pembelajaran Bapak seperti itu. Iya, Bagus iya, sekali Pak. tanggung jawabnya Bapak ya. Tanpa Bapak Nah, tanyakan runtutannya, sebenarnya saya meng-coach Bapak sebagai coach ya, saya meng-coach Bapak ini mengenai alur tirta Pak ya. Jadi 4 alur ya, itu sudah saya tanyakan, yang terakhir tadi komitmen. Nah, untuk tambahan, sebenarnya dari keseluruhan yang Bapak sampaikan tadi, perlu nggak Bapak ini kolaborasi mungkin dari kepala sekolah, rekan sejawat, atau mungkin dari unsur lain terkait dengan perbaikan? Apakah ada oh, perlu dikolaborasikan seperti itu, Pak? ya kayaknya perlu Pak yang saya kolaborasikan Pak di situ Pak ya. Karena ketika saya merubah pembelajaran dan metode serta materi yang saya buatkan itu otomatis kan saya akan merubah RPP Pak. Ya. RPP itu akan saya rubah Pak. Jadi ketika saya merubah RPP itu saya berkonsultasi Pak bersama guru senior saya Pak yang sesama guru IPA Pak. Kebetulan saya ngajar IPA. Kemudian ada guru senior juga IPA sekaligus dia sebagai wakakurikulum Pak. Nah di situ saya berkonsultasi kepada beliau bahwasanya dalam merubah RPP ini saya meminta tanggapan dari beliau apakah ini sudah cocok diberikan ke anak-anak atau belum. Nah, karena kan beliau sudah sangat berpengalaman, Pak. Jadi saya rasa kalau dia sudah memberikan kecocokan, memberikan masukan-masukan, maka RPP saya ini mudah-mudahan bisa diterima atau bisa saya ajarkan ke anak-anak sesuai dengan kompetensi saya. Ya, bagus sekali Bapak. Sebagai calon guru penggerak, saya kira Bapak sudah memenuhi kompetensi ya. Ini juga bisa memenuhi kebutuhan peserta didik berdasarkan bakat minat, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Oke Pak, dari tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya meng-coaching Bapak itu dengan alur tirta ya, sudah bagus sekali yang secara struktur ya, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, terima kasih Pak. Ya, berhubung ini waktunya juga terbatas, berharap kami semua bisa menyelesaikan tantangan dan masalah yang dihadapi. Terutama Bapak tadi yang menyampaikan permasalahan dan insya Allah juga sudah menemukan solusinya. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Bapak setelah kita coaching? Perasaan saya Pak setelah melakukan coaching ini, saya sangat merasa tenang sekali Pak. Karena yang tadinya saya memiliki unek-unek atau permasalahan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran saya, setelah di coaching oleh Pak Adit, maka permasalahan itu sudah mulai terselesaikan Pak. Dan alhamdulillah saya punya bayangan-bayangan untuk menyelesaikan permasalahan itu, sehingga saya berharap sekali kepada Pak Adit hasil dari ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Itu Pak Adit. Ya. Oke, Pak Anang, terima kasih. Sekian dari saya.
untuk bisa, berkolaborasi juga dengan permasalahan Bapak sehingga kita bisa mencari solusi terbaik ya atas permasalahan Bapak. Oke Pak, sampai jumpa di lain waktu, ya. Terima Ya, kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.